Al-Quran itu sebaik-baik sesuatu yang seorang itu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena Allah tentunya sangat mencintai hamba-hambanya yang memberikan perhatian kepada dirinya, kepada apa yang dia firmankan, risalah yang dia sampaikan kepada Rasulnya, petunjuk yang dia turunkan. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang memberi perhatian kepada dirinya dengan memperhatikan apa yang Allah turunkan. Yang itu akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Khabbab bin Arat mengatakan, "Ya Hana, taqarrab ila Allah bimastata'at. Fa innaka lasta tataqarrabu ila Allah bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi tabaraka wa ta'ala." Silakanlah kalian mendekat diri kepada Allah dengan apa yang kalian sanggup. Tapi perlu kalian ketahui, tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai dilakukan seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, melebihi firman Allah Subhanahu wa taala untuk diperhatikan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Abu Abdurrahman As-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlir Rabb ala khalqihi wa dzalika annahum min." Ya, perbandingan keutamaan ketinggian Al-Qur'an dari seluruh perkataan itu seperti perbandingan makhluk dengan Khalik. Karena Al-Quran itu dari Allah. Ya, karena Al-Quran itu dari Allah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, banyak para pemikir-pemikir yang cerdas, yang dikatakan jenius, ya, yang membuat kita tertarik, yang membuat manusia satu dengan yang lainnya tertarik untuk mendalami apa yang menjadi kesimpulannya, pemikirannya. Yang nampak katanya pemikirannya itu membawa manfaat, membawa perubahan, ya, membawa rumusan kehidupan yang akan mendatangkan kebahagiaan dan seterusnya, dari sanjungan-sanjungan kepada perkataan-perkataan manusia, kesimpulan-kesimpulan mereka. Tapi herannya, ketika mereka mengagumi apa yang ada pada manusia, ya, tidak ada pada mereka kekaguman tersebut kepada pencipta manusia, kepada apa yang datang dari pencipta manusia. Yang datang dari manusia dikagumi, dipuji-puji dan disanjung. Tapi yang datang dari pencipta manusia kok tidak ada ketertarikan. Seolah-olah mereka ingin mengatakan dengan bahasa tubuh mereka, manusia punya perkataan yang lebih membuat kita tertarik, yang lebih mendalam, yang lebih bermanfaat. Seolah-olah bahasa tubuh mereka mengatakan demikian. Apakah ini bisa diterima oleh orang yang berakal? Apakah ini bisa diterima oleh orang yang katanya logis, yang katanya jenius, ketika mereka antusias untuk perkataan manusia, kesimpulan-kesimpulan mereka, rumusan-rumusan mereka, perkataan-perkataan mereka, tapi mereka tidak tertarik dan lengah dari perkataan Tuhannya manusia, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para ulama mengatakan, ya, perbandingan keutamaan firman Allah dengan apa yang ada pada manusia, ya seperti perbandingan Khalik dengan makhluk. Firman Allah itu firmannya Khalik, firmannya Sang Pencipta, perkataan Sang Pencipta yang di dalamnya penuh dengan kedalaman, di dalamnya penuh dengan ketentraman, petunjuk, keamanan. Dahulu pernah ada orang musyrikin yang memang dia mengenal, tahu bahasa Arab, tahu sastra ketinggian bahasa Arab, dan berada pada suatu masa zaman
di mana bahasa itu menjadi sesuatu yang populer, tolak ukur kebanggaan dan kemuliaan seorang. Semakin menguasai dan semakin dalam penguasaan terhadap kedalaman dan ketinggian bahasa, semakin populer dan semakin dimuliakan orang tersebut pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW. Nah, ada seorang Arab yang tentunya memiliki modal penguasaan terhadap bahasa Arab. Ketika mendengar Al-Quran, setelah dia sebelumnya mendengar perkataan-perkataan manusia yang sangat banyak, ketinggian sastra dan lainnya yang ada pada manusia, dengar Al-Quran, dia kaget. Dia tidak pernah merasa mendengar yang seperti ini dari mulut-mulut manusia. Dia langsung mengungkapkan ungkapan yang sejatinya, ungkapan jujur dari isi hati, walaupun itu hanya untuk mendekatkan makna, karena dia pastinya tidak bisa mengungkapkan lebih dari itu. Dia mengatakan, innaha latolawah. Ini ayat Al-Quran yang saya dengar benar-benar rindang, menyamankan. Innaha lahalawah. Dia ini benar-benar manis. Ya. Wa innaha lamuthmirun. Ini benar-benar banyak buahnya. Ini banyak faedah manfaatnya. Kalau bahasa kita mungkin zaman sekarang, ini daging semua. Nah, ini perkataannya daging semua ini. Ya. Dia dulu mengatakan inna lamuthmirun. Ini orang Arab asli. Kita untuk perkataan manusia aja bilang, wah ini percakapan kita daging semua ini, nggak ada tulangnya. Tapi kita nggak pernah punya ketertarikan dan ungkapan yang menunjukkan kekaguman kepada firman Allah. Sayang sekali dan aneh sekali tentunya. Firman Allah kita lewati dan kita kagumi perkataan-perkataan manusia. Bukan berarti kita meremehkan perkataan manusia, enggak. Ya. Tapi sesuatu yang sangat kurang kalau manusia kita kagumi terus kita tinggalkan Rabbul Alamin, enggak merasa ada apa-apa pada Rabbul Alamin dari sesuatu yang membuat kita tertarik, aneh sekali. Lihat orang Arab ini. Wa innaha lamuthmirun. Dia rindang, dia lebat, dia manis, dia itu berbuah. Daging semua. Ya. Dan dia nggak pernah mendengar ini dari perkataan orang yang paling tinggi sastra dan bahasanya sekalipun. Benar-benar membuat dia goyah. Ya bagaimana? Dia mendengar firman Allah setelah biasanya dia mendengar perkataan makhluk manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya ini keterbatasan kita, ya, orang-orang yang memang bahasa induknya, bahasa ibunya adalah bahasa Indonesia. Akhirnya kita kurang menyelami keindahan, kemuliaan, ketinggian firman Rabb kita Allah yang memang Allah turunkan dengan bahasa Arab. Yang diturunkannya dengan bahasa Arab ini bukan berarti Allah terhalang dari bahasa-bahasa lainnya untuk menurunkan kitab dengan bahasa lainnya, bukan. Tapi memang bahasa Arab itu bahasa yang bisa mengakomodir apa yang menjadi kedalaman, apa yang Allah firmankan. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, ya, itu kita akan temukan betapa satu kata saja kita harus repot menerjemahkan ke bahasa kita dengan beberapa kosakata agar bisa mendekati maknanya. Tapi itu bisa diungkapkan dengan satu kata bahasa Arab. Tapi kalau kita ungkapkan dengan bahasa kita, perlu beberapa kosakata kita gabungkan untuk mendekatkan makna, dan terkadang itu pun belum nyampe juga. Kan saking tinggi dan dalamnya bahasa Arab itu. Ya. Allah memiliki hikmah tersendiri tentunya menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Ya. Dan Allah tidak terhalang dengan bahasa apapun juga. Ya. Ya. Maka ini suatu yang jadi pelajaran buat kita. Mungkin kita tidak mengalami dan tidak memiliki ketertarikan yang begitu kuat
terhadap Al-Quran karena keterbatasan yang ada pada kita. Kita nggak paham bahasa Arab. Tapi kalau orang Arab yang tulen, yang seperti pada zaman Nabi, bahasanya itu masih bersih, nggak tercampur oleh budaya-budaya atau bahasa-bahasa lainnya, ya, masih murni. Ketika mendengar Al-Quran pertama kali langsung kaget mereka. Ini bukan perkataan manusia, ini bukan perkataan biasa. Mereka padahal dulunya itu suka berkumpul di pasar. Masing-masing suku menampilkan jagoannya, mengungkapkan syair-syair, dinilai yang paling tinggi kedalaman sastranya, bahasa dan makna, kebaikannya, faedahnya, hikmahnya. Wah, ini jadi suatu kemuliaan dan kebanggaan bagi kabilah atau suku-suku itu yang menampilkan orang yang unggul, yang bisa merangkaikan kata-kata yang membuat orang-orang terpukau. Itu pada zaman Nabi kita yang mulia SAW ada orang-orang bersayembara, kompetisi atau berkumpul untuk hal tersebut di pasar Ukas waktu itu. Sehingga bahasa Arab memang menjadi suatu yang sedang maju-majunya ketika itu. Turun Al-Quran berbahasa Arab, bahasa yang mereka gunakan dalam keseharian, dalam kompetisi, jadi bahan pembicaraan, jadi fokus perhatian. Quran turun, kalah itu semua, ya. Terkagum mereka dengan Al-Quran, kaget mereka dengan Al-Quran, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perbandingan Al-Quran dengan apa yang ada pada makhluk seperti perbandingan Khalik dengan makhluk. Ciptaannya saja membuat kita terpukau, bagaimana penciptanya, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, ini evaluasi buat diri kita terutama. Seberapa jauh antusias, seberapa jauh ketertarikan kita terhadap Al-Quran. Kalau masih kurang, masih sedikit, itu harus ditingkatkan. Gimana kita nggak tertarik? Ini firman Allah, kalam Rabbul Alamin, petunjuk yang diturunkan sebagai petunjuk hidup kita yang akan membawa kebahagiaan. Dia adalah jalan yang lurus, menyampaikan kepada Allah, membawa kebaikan, keberkahan dunia akhirat, memberi ketenangan bagi jiwa, bagi hati, bagi pikiran, mendatangkan cahaya yang membuat kita berjalan di dalam kehidupan ini dengan terang benderang, ya, yang akan membukakan bagi kita jalan-jalan kebaikan yang sangat banyak. Ya, dahulu sampai-sampai para ulama mengatakan, seberapa banyak engkau baca Quran, sebesar itulah Allah bukakan pintu-pintu kebaikan kepadamu. Jadi semakin seorang punya perhatian besar terhadap Al-Quran, pintu-pintu kebaikan semakin terbuka untuknya. Kitab yang penuh dengan barokah yang Allah kita katakan dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab yang kami turunkan ini penuh dengan berkah. Maka siapa yang ingin keberkahan dari Allah, menjauh dari Al-Quran, dia nggak akan dapatkan. Siapa yang ingin dapat keberkahan dari Allah, memberi perhatian dengan Al-Quran, pada Al-Quran, dia akan dapatkan. Ya, dahulu hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang mulia, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum, bagaimana mereka terdidik, bagaimana mereka terbentuk, dengan apa mereka terdidik dan terbentuk, dan itu semua tidak lain adalah dengan Al-Quran. Mereka dididik dengan Al-Quran, terbentuk dengan Al-Quran. Wahyu yang turun di tengah-tengah mereka kepada Nabi yang mulia SAW, kemudian dijelaskan kepada mereka, dijalani oleh mereka. Apa-apa yang mereka alami, datang solusinya dari Al-Quran. Dan lihat bagaimana mereka dan pencapaian mereka, dari kebaikan dan ketinggian karakter,
sifat-sifat yang mulia yang ada pada mereka, pencapaian-pencapaian dunia, belum lagi nanti pencapaian akhirat. Generasi terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini, sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi dari manusia adalah orang-orang yang ada pada zamanku. Ini para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu sebaik-baik generasi manusia. Ya, kenapa mereka jadi terbaik? Al-Quran yang memiliki faktor besar yang menjadikan mereka terbaik, generasi yang terbaik, karena mereka dibimbing langsung dengan wahyu. Maka orang-orang yang datang setelahnya, kalau ingin juga terbentuk dengan karakter akhlak yang baik, nggak ada jalan kecuali memberi perhatian besar kepada Al-Quran, mempelajari, mentadaburi, mengamalkannya, memuliakan Al-Quran sebenar-benar pemuliaan. Bukan hanya sekedar memuliakan dia secara fisiknya, tapi juga secara perhatian untuk pelajaran yang ada di dalamnya, mengajarkannya, menyebarkannya, membacanya. Memuliakan secara fisik itu pun diperintahkan. Gak boleh kita menyembarangkan Al-Quran dalam meletakkan, apalagi sampai melakukan hal-hal yang sifatnya melecehkan, menghinakan, seperti yang dilakukan oleh orang kafirin. Allah akan segerakan azab kepada orang-orang yang demikian. Ya. Nabi SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Allah akan tinggikan dengan Al-Quran itu beberapa kaum, dan Allah rendahkan mereka yang lainnya yang merendahkan Al-Quran. Maka siapa yang memuliakan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang melecehkan, menghinakan, mengabaikannya, dia juga akan mendapatkan balasan setimpal apa yang dia lakukan. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini kemudian membawakan dua buah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang keutamaan Al-Quran. Dua buah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang permisalan orang beriman dan orang-orang munafik terkait dengan Al-Quran. Kata Nabi, orang beriman yang baca Quran dan mengamalkannya, ya, atau orang beriman yang membaca Al-Quran itu kayak buah utrujah. Rasanya manis, kemudian harum wanginya. Ya. Wanginya itu harum, buah utrujah. Rasanya juga manis. Itulah orang beriman yang baca Quran. Orang beriman yang nggak baca Quran, karena dia beriman, mengamalkan Quran, ya, dia seperti buah korma. Wanginya mungkin tidak terasa harum, tapi rasanya manis. Orang munafik yang baca Quran itu seperti hanzolah, seperti roihanah, ya, harum wanginya, tapi rasanya pahit. Orang munafik. Orang munafik nggak baca Quran itu seperti hanzolah, rasanya pahit, tidak wangi pula. Maka ini menunjukkan kepada sekalian betapa utamanya orang yang punya interaksi dengan Quran. Jangankan orang berimannya, hatta orang munafik ketika punya interaksi dengan Al-Quran, ya, terpengaruh dampak baik, dia jadi wangi. Apalagi orang beriman, kalau mereka baca Al-Quran, ya, maka mereka sudah baunya wangi, mereka karakter dan perbuatannya juga manis. Kemudian yang kedua hadisnya adalah dibawakan oleh Imam Bukhari, ya, penjelasan Nabi SAW permisalan umat ini. Kata Nabi begini,
umat ini dengan umat-umat sebelumnya, gambarannya itu seperti antara sholat asar dengan sholat maghrib, ya. Jadi begini kisahnya atau penjelasannya, kata Nabi, permisalan kalian dengan orang-orang sebelum kalian Yahudi dan Nasara itu seperti seorang yang mempekerjakan seorang pekerja. Dia cari pekerja, dibuka lowongan. Siapa yang mau kerja untuk melakukan ini dan itu sampai selesai. Datang orang Yahudi, mereka menyanggupi untuk pekerjaan tersebut. Mereka pun mengerjakannya, tapi di waktu zuhur belum selesai, mereka berhenti. Akhirnya karena mereka prestasi tidak menunaikan seperti kesepakatan, nggak dapat apa-apa. Ya. Kemudian si pekerja ini cari lagi yang bisa melanjutkan pekerjaan. Datanglah Nasara. Dia menyanggupi pekerjaan itu, tapi di waktu asar dia selesai tinggalkan pekerjaan. Akhirnya dia nggak sesuai dengan perjanjian, karena perjanjiannya sampai maghrib. Ya. Kemudian selanjutnya dia tawari lagi pekerjaan. Datang umat Islam, menyanggupi pekerjaan tersebut, menyelesaikan dari asar sampai maghrib. Ya. Umat-umat sebelumnya mungkin mereka dapat upah tapi tidak seperti yang disepakati. Tapi umat Islam, karena mereka yang menyempurnakan, karena mereka yang menyelesaikan, mereka dapat upah 2 kali lipat. Ya. Nah, Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini tentang dilipat gandakan apa yang didapatkan oleh umat ini melebihi umat-umat sebelumnya. Apa maksud Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini tentang keutamaan Al-Quran? Para ulama mengatakan dibawakannya hadis ini yang menunjukkan umat ini dapat berlipat ganda kebaikan dari umat sebelumnya, ya. Itu diantara sebabnya adalah pelipat gandaan dan keutamaan serta keunggulan adalah apa yang ada pada umat ini dari Al-Quran. Itu nggak lepas dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat ini, sehingga mereka mendapatkan pelipat gandaan dan keunggulan lebih dari orang-orang sebelum mereka. Walaupun mungkin orang sebelum mereka masanya lebih lama, masa kerjanya lebih lama, ya. Tapi umat ini dengan Al-Quran yang Allah turunkan, Allah murahkan, Allah lipat gandakan, Allah lebihkan, Allah unggulkan, Allah istimewakan. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari kesimpulan Al-Imam Bukhari membawakan hadis ini sebagai penjelasan tentang keutamaan Al-Quran. Maksudnya akhirnya umat ini jadi umat yang utama dan terdepan, unggul dengan balasan yang dilipat gandakan, adalah sebabnya utamanya adalah keberkahan Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat ini. Maka sekali lagi penulis menjelaskan dalam bab ini, Al-Quran adalah sebaik-baik zikir untuk kita menyadari, ya, anugerah Allah ini jangan disia-siakan. Sebaik-baik zikir adalah Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya terutama. Siapa yang melakukan itu semua, dia berada dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sholat mengingat Allah, wanita-wanita yang pakai jilbab, dia itu lagi mengingat Allah, karena itu kan perintah Quran. Ya, orang yang berbakti sama orang tua, dia sedang mengingat Allah, karena itu perintah Al-Quran. Yang bertauhid, dia sedang mengingat Allah. Dia yang tidak berbuat syirik, dia itu mengingat Allah, karena Al-Quran melarang syirik. Yang sholat Jumat dan adab-adab lainnya, perintah-perintah yang lainnya, syariat yang lainnya, siapa yang praktekannya dari kaum muslimin, dia sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sebaik-baik mengingat Allah adalah dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala jalla wa'ala wa'alam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah merahmati kita dan menerima amal ibadah kita. Selanjutnya kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin dipersilahkan tentang apa yang kita bahas, atau mungkin tambahan-tambahan
dari jamaah sekalian, dipersilahkan. Silakan itu. Jadi kalau nggak salah sambil nangkut kalau saya sampaikan surat Al-Isra bahwa zikir sebaiknya dilakukan dalam hati. Nah, terus kemudian ada Al-A'raf itu. Al-A'raf. Kemudian sebaik-baik zikir itu membaca Al-Quran. Apakah bisa disebutkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran sebaiknya di dalam hati. Maksud wadhkur rabbaka fi nafsika, kata para ulama, ingatlah Allah dengan dirimu, bukan berarti lisan ini tidak mengucapkannya, tapi dalam dirimu itu sebagai peringatan atau disinggung terkait dengan keikhlasan kita di dalam mengingat Allah, terus kesesuaiannya apa yang ada dalam hati dengan yang diucapkan dengan lisan, sehingga zikir itu dilakukan penuh dengan pengagungan, penghayatan, ya. Jadi bukan nggak boleh, nggak ada masalah untuk baca Quran misalnya dalam hati, tapi lebih utama untuk kita baca juga dengan lisan kita, ya. Tapi terkadang baca dengan hati itu bisa jadi lebih utama kalau yang dimaksud adalah untuk penghayatan, pentadaburan. Karena dengan kita baca dengan hati lebih meningkatkan fokus. Beda kalau kita bacanya dengan mengeluarkan suara. Fokus perhatian untuk pemahaman terpecah karena suara yang harus kita keluarkan. Ya. Jadi ketika kita baca dalam hati nggak ada masalah. Bisa jadi itu lebih baik kalau itu lebih menguatkan pentadaburan dan penghayatan. Tapi kalau kita hendak sekedar membacanya saja, maka yang utama adalah membacanya juga dengan lisan kita. Yang paling tinggi adalah ketika kita baca dengan lisan dalam keadaan hati juga bertemu dengan penghayatan. Nah, itu kalau bisa. Tapi terkadang kan kita fokus bisa berkurang untuk penghayatan kalau sambil dibaca. Ya. Tapi intinya nggak ada masalah. Ya, baca Al-Quran dengan hati kita. Apalagi kalau dimaksudkan adalah untuk memahaminya. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mengenai jumlah zikir Pak Ustaz. Iya. Apakah ada batasannya atau harus jumlah tertentu gitu? Ya. Pertama, kalau melihat dari hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam yang sahih dari zikir keseharian subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar pagi dan petang terutama yang ada hadisnya, itu kita saksikan gak ada yang lebih dari 100 yang diajarkan oleh Nabi. Kalau itu ada jumlah bilangan yang harus dilakukan, gak ada yang lebih dari 100. La ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir, untuk dibaca di pagi hari. Siapa yang baca 100 kali, Allah akan jaga dia dari kejelekan sampai sore harinya. Baca 100. Subhanallah bihamdi, siapa yang bacanya 100, kata Nabi, dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. 100. Nggak ada yang lebih dari 100. Ya. Selanjutnya, boleh nggak? Masalahnya boleh nggak kita baca lebih dari 100? Boleh saja, zikir-zikir yang umum. Tapi tidak perlu untuk kita batasi. Kalau kita mau baca itu lebih dari 100, boleh, tapi jangan membatasinya. Ya, silakan saja sebanyak-banyaknya yang kita mampu. Karena pembatasan itu hak penetapan dari syariat. Ketika kita membatasi yang tidak dibatasi syariat, ini kita tidak diperkenankan. Ya, kalau syariat membatasi, kita lakukan itu. Contoh misalnya, sholat subuh berapa rakaat? Dibatasi oleh syariat 2. Nggak boleh kita lebih-lebihkan dengan alasan pengen lebih baik. Nggak boleh. Nggak boleh juga dikurangi karena itu ada aturan mainnya.
Tapi ada sholat-sholat yang nggak dibatasi. Sholat sunat mutlak misalnya. Sebelum imam naik mimbar hari Jumat. Sholat 2 rakaat sampai imam naik mimbar, baru kita berhenti. Berapa rakaat? Silakan saja semampunya. Semampunya, semaunya, seluangnya. Ya. Maka yang dibatasi oleh syariat nggak boleh kita kurang-kurangi. Yang tidak dibatasi, jangan kita membatasinya. Karena dengan membatasi itu bisa berdampak pada ketimpangan-ketimpangan, ya, dan hal-hal yang lainnya, ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Jadi zikir ada dua, yang memang ada batasan jumlah bilangannya, ada yang sifatnya umum mutlak, yang ada jumlah batasan bilangannya, ya kita lakukan sesuai dengan jumlah batasan itu. Yang sifatnya umum, silakan tanpa membatasi. Jadi bapak atau kita mau baca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, sebanyak-banyaknya, emang gak ada batasan. Nah, kita dapatkan di masyarakat kita banyak yang membuat batasan-batasan itu terus dibumbui dengan keutamaan-keutamaan yang itu nggak datang dari Nabi. Amalkan ini sekian ratus, nanti jadi ganteng, nanti jadi ini. Padahal nggak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Nah ini yang berbahaya. Ya, Allah nggak pernah menjanjikan ini itu, Nabi nggak pernah menjanjikan ini itu. Terus ada orang dengan mengatasnamakan memotivasi manusia, menggugah mereka, membuat keutamaan-keutamaan palsu. Ini kan masalah. Mungkin awalnya maksudnya baik, biar orang-orang itu rajin zikir. Ini baca ini 500, nanti kamu dapat kekayaan sekian-sekian. Orang mungkin jadi rajin, termotivasi. Tapi motivasi palsu, tentu ini nggak boleh kita lakukan, mengatasnamakan Allah. Manusia saja kita berbohong atas namanya, dia akan marah. Ya, gimana kita malah berbohong atas nama Allah walaupun alasannya untuk kebaikan? Tentu ini tidak baik, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi mungkin, Pak? Iya. Ya tentu, ya. Hukum asal daripada zikir itu dengan suara lirih. Makanya kata Allah, wadunal jahri minal qaul. Tidak dengan menjaharkan perkataan. Jadi zikir itu di dalam agama kita, hukum asalnya tidak jahar, suara lirih, karena yang diinginkan ketundukan, pengagungan. Kita sedang mengagungkan yang kita agungkan. Gimana kalau kita teriak-teriak kenceng-kenceng gitu? Tentu makna, ya, dari pengagungan itu hilang dan kurang. Tapi kalau dilakukan dengan ketundukan, subhanallah, itu lebih bisa memberi penghayatan dan menunjukkan ketundukan. Tapi memang ada dalam agama kita zikir-zikir yang diperintahkan untuk disuarakan, dijaharkan. Contoh misalnya ketika kita talbiyah haji umroh, labbaik Allahumma labbaik, kan di kendaraan sampai kota Mekah, waktu di Arafah, waktu di Musdalifah, ya kan? Itu diutamakan. Karena ketika itu syiar itu diperintahkan untuk digemakan. Kalau diperintahkan untuk digemakan. Kalau enggak diperintahkan, kembali kepada hukum asal. Gitu. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya rutinitas, ya, keseharian yang sangat diinginkan itu penghayatan dan ketundukan. Untuk hal-hal yang sifatnya adalah syiar, maka agama menginginkan penggemaan. Maka jangan kita melampaui batas apa yang menjadi aturan itu. Ketika melampaui batas, akhirnya rutinitas yang harusnya lebih membawa kepada penghayatan kita, ya kita kurang. Satu sisi lain juga mengganggu yang sebelahnya, ya, mengganggu yang sebelahnya yang mungkin dia sedang ingin melakukan dzikir yang lain. Kan dzikir kita nggak diatur-atur, kita mau yang mana. Misalnya zikir pagi petang, saya mau baca yang ini aja, bapak mau baca yang itu aja, yang semuanya ada datang dari Nabi, boleh. Nah, kita sedang baca yang ini, sebelah kita sedang baca yang itu, ini akan bertabrakan dan mengganggu.
Nabi SAW itu larang ada orang baca Quran mengeraskan suaranya atau menyuarakan suaranya di sebelah orang yang sedang sholat. Karena ini akan mengganggu konsentrasi. Itu baca Quran loh. Karena sholat itu butuh konsentrasi. Sama sejatinya ketika seorang berzikir, dan sholat itu juga bagian dari zikir, dia kan butuh fokus. Yang menyampaikan dia kepada Allah. Maka kita diinginkan zikir itu sejatinya adalah penghayatan itu dari ketundukan yang diinginkan. Nah, untuk momen-momen tertentu bukan berarti tidak diinginkan penghayatan, tapi itu momen di mana syiar untuk digemakan lebih didahulukan. Ya, karena berkumpul manusia dalam jumlah banyak dalam haji. Lihat bagaimana bergemanya nama Allah, tingginya nama Allah. Ya, tentu terdapat hikmah tersendiri. Tapi untuk hal-hal yang lainnya yang tidak ada keterangan untuk disuarakan dengan keras, maka perhatikan apa yang menjadi ketentuan agama ini. Lihat kata Allah, wadunal jahri minal qauli, tidak dengan menjaharkan suara seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu. Kalau nggak ada lagi, saya kira kita cukupkan. Ya, sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.